Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Indiani, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Prodi Gizi tingkat 2. Di sini saya akan memberikan satu contoh model komunikasi SMCR. Teman-teman pasti kenalkan dengan nama nasi putih. Nah, di sini saya akan membahas tentang nasi putih panas dan nasi putih dingin. Dalam membahas ini, maka akan ada muncul beberapa pertanyaan seperti makan nasi putih panas cepat naikin gula darah, dan mana yang lebih baik dari nasi putih dingin dan nasi putih panas. Nah, akan saya jelaskan. Akan kita bahas. Nasi bagi masyarakat Indonesia merupakan makanan utama. Tak lengkap rasanya apabila makan tanpa mengonsumsi nasi. Namun, bagi penderita diabetes ini adalah salah satu makanan yang harus dibatasi konsumsinya. Banyak pembicaraan nasi putih dan nasi dingin ini sebenarnya diperuntukkan untuk penderita diabetes dengan kondisi adanya gangguan dalam mengontrol gula darah. Para penderita perlu menjaga asupan agar gula darahnya tetap dalam batas normal. Makan nasi putih panas dapat cepat menaikkan gula darah. Banyak para ahli kesehatan yang menyebutkan kalau nasi panas bisa memperparah kondisi penyakit diabetes dikarenakan indeks glikemik yang terdapat dalam nasi putih panas tersebut sangat tinggi. Seperti yang kita ketahui nih, kalau indeks glikemik yang tinggi artinya makanan tersebut diproses secara cepat oleh tubuh dan menyebabkan kadar gula darah naik. Seperti dimuat laman AKG FKM UI dalam penelitian Sonia Deka 2015, nasi yang dididihkan selama 24 jam dalam suhu 40 derajat Celcius dan dipanaskan kembali memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibanding nasi yang baru masak. Menurut penelitian tersebut, nasi yang dapat didinginkan mengakibatkan retrogradasi pada pati yang menyebabkan peningkatan pati yang resisten untuk dicerna. Agar dapat dikonsumsi, tentunya nasi tersebut boleh dipanaskan kembali dengan indeks glikemik yang masih rendah. Tapi sedikit perlu dipahami. Menurut Maria Waras-Ceresya Harsono, dokter spesialis gizi klinik Rumah Sakit Siloam, kandungan nasi putih yang panas dan yang sudah dingin adalah sama, yaitu 175 kalori dalam 100 gram. Yang membedakannya adalah indeks glikemik nasi dingin lebih rendah daripada nasi yang masih panas. Sehingga nasi dingin lebih lama dicerna dibanding nasi panas meskipun telah dipanaskan kembali. Ada pertanyaan, mana yang lebih baik antara nasi panas atau nasi dingin? Dr. Juwita mengatakan, memang banyak penelitian yang berhasil membuktikan bahwa nasi yang dibiarkan pada suhu ruangan cenderung memiliki indeks glikemik yang rendah dibanding kadar gula dari nasi panas. Hanya saja, menurut Dr. Juwita, bukan berarti diet sehat dipenuhi hanya dengan makan nasi dingin. Ada baiknya juga tetap memperhatikan asupan bergizi seimbang antara karbohidrat, protein, serta sayur. Selain mengonsumsi nasi dingin, mereka yang berada dalam kondisi sehat atau yang memiliki diabetes juga sebaiknya mulai mengkonsumsi karbohidrat yang kompleks seperti yang ada dalam gandum utuh, nasi merah, nasi hitam, atau bahkan roti gandum. Setelah Anda mengetahui bahwa kadar gula pada nasi panas lebih tinggi dibanding nasi dingin, hal lain yang bisa Anda lakukan yaitu dengan berolahraga. Dan apabila Anda mengonsumsi nasi dingin dengan porsi yang terlalu banyak, maka kadar gula darah Anda juga akan berisiko naik. Pada dasarnya, kandungan gula pada nasi
tak perlu dikhawatirkan apabila dibarengi dengan asupan sesuai kebutuhan. Ketimbang membandingkan kadar gula pada nasi panas atau dinding, sebaiknya Anda meningkatkan serat dari buah dan sayur karena dapat membantu mengontrol kadar gula Anda. Jadi kesimpulannya menurut saya, antara nasi dingin dan nasi panas memiliki satu perbedaan, yaitu di dalam indeks glikemik. Dalam nasi dingin, indeks glikemik lebih rendah dibanding dengan indeks glikemik yang terdapat dalam nasi panas. Kemudian, dalam hal kadar gulanya, baik nasi dingin dan nasi panas, keduanya tidak ada perbedaan. Masih sama, yaitu 175 kalori per 100 gram. Mungkin hanya ini saja yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam informasi, mohon dimaafkan. Di sini saya belajar, saya berusaha menjadi yang terbaik. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bermanfaat. Bye. Jangan lupa like, comment, and share. Subscribe juga. Bye bye.